Banyak masalah kesehatan masyarakat tidak muncul karena masyarakat salah memilih, tapi karena sistem yang ada tidak memberikan mereka pilihan yang sah. Perkenalkan, saya Naila Rahmatul Zakiyah, mahasiswa pendidikan dokter di Universitas Islam Malang dengan NPM 22401101065. Apabila kita berbicara mengenai bagaimana permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia, tentu permasalahan kesehatan masyarakat itu bukanlah hal yang sederhana. Tapi, masalah kesehatan masyarakat itu merupakan hal yang sangat kompleks, karena permasalahan kesehatan itu tentu akan difaktori oleh berbagai faktor. Di antaranya bisa saja dari faktor sosial, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor politik, faktor pendidikan, bahkan dari bagaimana peran pola pikir dapat mempengaruhi masyarakat dalam bertindak. Dikarenakan pola pikir masyarakat bisa saja terbentuk dari bertahun-tahunnya masyarakat tersebut kurang literasi mengenai kesehatan. Oleh karenanya, saya merasa sebagai mahasiswa kedokteran, tugas kami dan juga tantangan kami bukan hanya dari bagaimana kami mempelajari teori, tetapi juga dari bagaimana kami dapat memahami realitas yang ada di lapangan. Karena tentunya, apa yang kami pelajari itu sudah tersusun rapi dalam teori, dan nyatanya pada lapangan semua hal yang sudah kami pelajari itu tidak serapi yang ada di teori. Menurut saya, permasalahan kesehatan masyarakat yang paling penting sekaligus paling dasar saat ini adalah minimnya literasi masyarakat terhadap kesehatan dan juga terhadap bagaimana pemenuhan gizi, terutama pada ibu hamil, pada remaja, dan juga pada keluarga yang memiliki anak kecil. Karena seringkali keputusan-keputusan yang dianggap sepele, keputusan-keputusan yang sederhana dalam keluarga, seperti memilih makanan, melihat tabel makanan atau tabel nutrisi pada kemasan makanan, kapan berangkat ke fasilitas kesehatan, itu memiliki dampak yang panjang, yang mana dampak itu seringkali timbul dalam bentuk seperti stunting, gizi buruk atau gizi lebih, anemia pada remaja, sampai meningkatnya PTM atau penyakit tidak menular. Dan tentunya seluruh permasalahan tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Tentunya di sana ada pengaruh dari faktor ekonomi, dari faktor kualitas lingkungan, dan juga apabila boleh jujur, seringkali permasalahan-permasalahan tersebut tidak timbul semata-mata dari individu itu sendiri. Karena sebetulnya permasalahan kesehatan ini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan politik yang mana dipengaruhi juga oleh keputusan-keputusan kebijakan yang berlaku di masyarakat. Di sini saya tidak mau jatuh ke pemikiran bahwa saya masyarakat itu tidak mau belajar atau masyarakat itu tidak peduli terhadap kesehatan, karena justru yang terjadi itu lebih rumit daripada itu. Dan bahkan beberapa akar permasalahannya itu terjadi pada tingkat sistem. Di antaranya ialah edukasi yang masih belum merata. Edukasi yang masih belum merata ini menyebabkan ketimpangan pemahaman terhadap masyarakatnya itu sendiri. Lalu, banyak program kesehatan masyarakat yang berubah seiring dengan pergantiannya pejabat, sehingga keberlanjutannya pun lemah. Pun dari segi anggaran lebih berat ke kuratif daripada preventif dan juga promotif, sehingga pencegahan dan juga edukasi itu masih kalah prioritas saat ini. Pun dari sosial media yang sangat amat bersahabat dengan masyarakat, konten yang viral itu lebih cepat menyebar daripada informasi yang valid, sehingga ini membuat masyarakat menjadi bingung harus percaya kemana dan juga ke siapa. Ditambah lagi, masyarakat kita saat ini masih minim literasi terhadap informasi. Dan yang terakhir menurut saya ialah koordinasi lintas sektornya yang masih lemah. Entah itu dari sektor pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga sanitasi, itu masih berjalan sendiri-sendiri. Padahal keseluruhan sektor ini itu saling berkaitan. Jadi, ketika kita berharap masyarakat dapat membuat keputusan kesehatan yang tepat, sebetulnya masyarakat itu belum diberikan alat dan juga lingkungan yang cukup untuk mendukung. Dan sebagai mahasiswa kedokteran, sebetulnya posisi kami ini cukup unik, karena di samping kami memiliki pengetahuan mengenai medis, kami pun cukup dekat dengan realita yang ada di lapangan, sehingga kami dapat mengetahui celah-celah dan bagaimana sistem yang belum berjalan.
Sering ada anggapan bahwasanya sebagai mahasiswa kedokteran, kami baru bisa berkontribusi pada saat kami sudah menjadi dokter. Akan tetapi, justru menurut saya, pada saat kami masih menjadi mahasiswa, pada saat itulah kami bisa berkontribusi dengan lebih relevan dan juga lebih berdampak. Seperti misal, kami sebagai mahasiswa kedokteran, kami bisa saja membuat konten edukasi yang mana konten tersebut kami bungkus dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna oleh masyarakat yang awam. Lalu selain itu, bisa juga kami menulis opini-opini kami dan juga disalurkan dalam bentuk karya tulis atau esai, yang mana justru karya tulis itu bisa menjadi jembatan antara keinginan masyarakat dan juga pembuat kebijakan. Atau juga bisa dengan mengikuti organisasi kesehatan seperti SMKI. Seperti yang sudah saya ikuti saat ini ialah Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, yang mana ISMKI ini bisa menjadi wadah untuk menampung opini-opini yang datang dari mahasiswa kedokteran di Indonesia. Apabila kita tarik garis besarnya, justru sebagai mahasiswa kedokteran, kita bisa menjadi penghubung antara ilmu kedokteran dengan realitas masyarakat yang seringkali jauh dari kata ideal. Pun sebagai mahasiswa kedokteran, ilmu yang sudah kita pelajari bisa kita sampaikan ke masyarakat yang lebih membutuhkan. Karena menurut saya, kesehatan masyarakat itu bukan hanya sekedar konsep, tetapi kesehatan masyarakat ialah mempelajari mengenai bagaimana kehidupan nyata masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan sebagai mahasiswa kedokteran, tentunya kita memiliki peluang yang besar untuk ikut berperan dalam hal tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.